Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Yap, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga wabah ini lekas hilang dari tanah air kita dan kita bisa melakukan aktivitas seperti semula. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Atifatus Sa'adah, Devi Elmi Mufidah, Muhammad Fuad Abdul Baki, dan Imam Hefni Mubarok, dengan mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi oleh Bapak Dosen Mahruz Zainul Umam MPD. Di sini kami akan menjelaskan materi dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Hadis pada Zaman Rasulullah. Materi yang pertama, larangan penulisan hadis, akan disampaikan oleh saya sendiri, Atifatus Sa'adah. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh Devi Elmi Mufidah. Materi ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Muhammad Fuad Abdul Baki dan Imam Hefni Mubarok. Baiklah, materi yang pertama adalah larangan penulisan hadis pada masa Rasulullah. Pada awal permulaan Islam, Nabi Muhammad SAW sempat melarang adanya penulisan hadis. Kenapa penulisan hadis kok malah dilarang sih? Karena itu, karena pada saat itu Rasulullah SAW sempat khawatir, takutnya pas penulisan hadis tersebut akan bercampur dengan Al-Quran. Selanjutnya, hadis yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Sebenarnya banyak hadis yang menjelaskan tentang larangan dari penulisan hadis tersebut. Cuman di sini saya akan menjelaskan satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi, La taktub anni, janganlah kamu menulis sesuatu dariku selain Al-Quran. Wa kataba anni wal Quran, dan barang siapa yang menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, falyamhuh, maka hendaklah dia menghapusnya. Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, hadis yang menjelaskan tentang larangan penulisan hadis itu sebenarnya ada 3 riwayat. Yang pertama dari Abu Hurairah, Zaid bin Thabit, dan Abu Sa'id Al-Khudri yang baru saja saya sampaikan, yang baru saja saya bacakan. Tapi yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya itu hanya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan yang hadis yang menganjurkan atau mengizinkan penulisan hadis itu sebenarnya ada banyak riwayat dengan kualitas yang sahihal, dan materi tersebut akan disampaikan oleh teman kita selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Devi Elmi Mufidah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam C4, NIM 204101030009. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Atifatus Sa'adah. Di sini saya akan menyampaikan bab anjuran penulisan hadis. Sejarah penulisan hadis dimulai pada masa awal kenabian. Awalnya Nabi sangat menentang keras penulisan hadis, seperti halnya riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri yang artinya, janganlah kalian menulis dariku, dan barang siapa yang telah menulis selain Al-Quran, maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Namun, di akhir hayatnya Rasulullah memperbolehkan penulisan hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin As, yang artinya, dahulu aku menulis semua yang dikatakan oleh Rasulullah karena aku ingin menghafalnya. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku. Mereka berkata, engkau menulis semua yang dikatakan oleh Rasulullah, sedangkan Rasulullah adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Maka mulai dari sejak itu aku tidak menulis lagi. Sampai akhirnya aku bertemu dengan Rasulullah dan menanyakan hal tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, demi Zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Hadis riwayat Abu Dawud Al-Hakim. Dari 2 hadis atas dapat dilihat bahwa Nabi pernah melarang dan memperbolehkan penulisan hadis.
Para ulama robbani mempunyai pendapat dari dua hadis tersebut. Pendapat pertama, Rasul melarang penulisan hadis karena beberapa sebab, diantaranya jika hadis ditulis satu lembar bersama dengan Al-Quran. Kedua, Nabi takut para sahabat lebih dominan ke penulisan hadis daripada penulisan Al-Quran. Pendapat kedua, menurut para ulama, hadis-hadis tentang larangan penulisan hadis itu tidak ada yang sahih. Pendapat ketiga dari para ulama seperti Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa hadis pelarangan-pelarangan itu terhapuskan oleh hadis pembolehan-pembolehan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana atau metode Rasul menyampaikan hadis. Muhammad dalam sejarah kehidupannya tidak hanya tampil sebagai seorang Rasul dan kepala negara. Ia banyak keadaan masyarakat, hal itu yang menjadi salah satu sebab yang memudahkan kaum muslimin saat itu dapat dengan mudah merekam segala sesuatu yang berkenaan dengan Rasul. Apabila interaksi Rasul tersebut dikaitkan dengan bentuk-bentuk hadis yang terdiri dari sabda, perbuatan, takrir serta hal ihwalnya, maka dapat dikatakan bahwa hadis-hadis tersebut disampaikan dalam berbagai peristiwa yang meliputi hal seperti berikut. Yang pertama, Nabi menyampaikan hadis secara lisan di majelis Rasulullah. Rasulullah mengadakan majelis-majelis dan kesemuanya merupakan majelis ilmu yang berhubungan dengan pengajaran Islam dan di dalamnya Nabi menyampaikan hadis. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'ad Al-Khudri. Kaum wanita berkata kepada Nabi, kaum pria telah mengalahkan kami untuk memperoleh pengajaran dari Anda. Karena itu, mohon Anda meluangkan 1 hari saja untuk kami kaum wanita. Maka Nabi menjanjikan 1 hari untuk memberikan pengajaran kepada kaum wanita itu. Dalam majelis itu, Nabi memberi nasihat dan menyuruh mereka untuk berbuat baik. Nabi bersabda kepada kaum wanita, tidaklah seorang di antara kalian tinggal mati oleh 3 orang anaknya, melainkan ketiga anak itu menjadi dinding baginya dari ancaman api neraka. Lalu seorang wanita bertanya, dan bagaimana jika yang meninggal 2 orang saja? Nabi menjawab, 2 orang anak juga menjadi dinding baginya dari ancaman api neraka. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'ad Al-Khudri. Yang kedua, secara lisan dan perbuatan. Pada bagian ini, Rasul melakukan sesuatu kemudian menjelaskan kepada sahabat maksud hal tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah, yang artinya pada suatu malam Rasulullah SAW sholat di masjid. Lalu orang-orang ikut sholat bersama Nabi pada malam berikutnya. Nabi sholat lagi di masjid, orang-orang yang ikut sholat bersamanya Nabi semakin banyak. Kemudian pada malam ketiga atau keempat, orang-orang berkumpul lagi untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah. Akan tetapi, Rasulullah tidak keluar dari kediamannya. Pada waktu subuh, Rasulullah bersabda, sesungguhnya saya telah melihat apa yang kalian lakukan.
dan tidak ada sesuatu yang menghalangi saya untuk keluar menjumpai kalian, kecuali saya sungguh khawatir kalian tidak akan menyangka bahwa sholat malam tersebut diwajibkan atas kalian. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Yang ketiga berupa teguran terhadap salah seorang sahabat. Di antara cara Nabi menyampaikan hadis kepada sahabatnya melalui teguran terhadap salah seorang sahabat secara langsung mengenai suatu perkara. Kemudian Nabi menyampaikan hal tersebut dalam suatu majelis, di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hamid Al-Sa'idi. Selanjutnya yang keempat akan disampaikan oleh saudara Efni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fni Mubarak, perwakilan dari kelompok 11 yang akan meneruskan penjelasan dari teman saya Fuad Baki. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Takrir Nabi terhadap ijtihad sahabat yang belum pernah dicontohkan langsung oleh Nabi. Nabi meminta penjelasan kepada salah seorang sahabat yang melakukan ijtihad mengenai perkata yang belum pernah dilakukan oleh Nabi. Kemudian Nabi tidak mengomentari ijtihad sahabat tersebut. Riwayat yang menyatakan hal tersebut ialah bahwa Amr bin As wafat 43 Hijriah 664 Masehi ketika menjadi panglima perang di peperangan Zat al-Zalazil. Suatu malam ia bermimpi bersenggama. Ketika masuk waktu subuh, Amr lalu bertayamum dan tidak mandi janabah karena udara terlalu dingin. Ia menjadi imam salat subuh pada hari itu. Lalu sahabat melaporkan peristiwa tersebut kepada Nabi. Lalu Nabi meminta penjelasan mengenai perkara tersebut. Kemudian Amr menyatakan bahwa dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Innallaha wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Terjemahannya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Penyampaian hadis Nabi melalui tulisan. Banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi telah berkirim surat kepada kepala negara dan pembesar daerah non-muslim. Surat-surat itu berisi ajakan memeluk Islam. Dalam berbagai riwayat juga dinyatakan bahwa perjanjian damai Hudaybiyah antara Nabi dengan orang-orang musyrik Mekah dibuat secara tertulis. Melalui hal ihwal Nabi. Terkait dengan hal ini, Nabi menyampaikan hadis melalui penggambaran kondisi tubuh Nabi yang dikemukakan oleh sahabat, sebagaimana deskripsi Al-Bara' mengenai hal ihwal Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Terjemahannya, Rasulullah adalah seorang yang paling elok parasnya dan ciptaan Tuhan yang paling indah postur tubuhnya, tidak terlalu jangkung dan juga tidak pendek. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan di atas, hal itu memberikan pemahaman bahwa cara Nabi dalam menyampaikan hadisnya tidak terkait dengan satu cara saja. Karena Rasulullah SAW ketika tidur tidak bisa diremehkan pula. Suatu ulama menyebutkan bahwa matanya tertidur akan tetapi hatinya sadar akan apa yang beliau rasakan. Keragaman tersebut menimbulkan beberapa akibat. Di antaranya ialah hadis yang berkembang dalam masyarakat jumlahnya banyak, dan hadis yang berkembang dalam masyarakat jumlahnya banyak, dan B, perbendaharaan dan pengetahuan sahabat mengenai hadis Nabi tidak sama. Ada sahabat yang banyak mengetahui langsung proses munculnya suatu hadis, dan ada juga sebaliknya. Jadi kalangan sahabat ada yang berstatus saksi primer dan ada yang berstatus saksi sekunder. Dari kami
Cukup sekian saja. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati kalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, wabillahi taufiq.